Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'du. Baik, terima kasih kepada para peserta kami ucapkan yang telah datang tepat waktu untuk bersemangat dan terus belajar pada pagi hari ini dalam kajian Ramadan Mutiara Ilmu FMA Gontor bersama narasumber kita pagi ini Profesor Dr. Kiai Haji Husnan Bey Fanani. Sabahal khair Ustaz. Sabahal khair, sabahal nur. Ada. Kaifa Ustaz? Kaifa halukum? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, senang sekali ya. Alhamdulillah Ustaz. Tafadhol Ustaz. Mungkin nabda. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para asatid, para kiai, para buya, para ajengan, para AA, para tokoh-tokoh masyarakat, semuanya yang hadir di pagi hari ini, khususnya ini ketua kita ini FMA, Profesor Dr. Kiai Haji Bukhari Abdul Somad MA, yang tentunya juga sebagai sahabat saya dan selalu berjuang dan tidak pernah berhenti, yang saya tahu ini luar biasa Ustadz Abdul Somad, Ustadz Bukhari Abdul Somad ya. Motivasinya Prof. Mudah-mudahan beliau juga dipanjangkan usianya, umurnya, disehatkan selalu. Amin. Dan untuk kita semuanya juga menjadi hidup kita selalu berkah dan selalu dalam konteks ibadah. Lillahi kalimatillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidaina wa an na'mala sholihan tardahu wadhilna birahmatika fi ibadika sholihin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari ini, pagi hari yang luar biasa, yang tentunya ini menjadi bagian yang tidak bisa terlupakan nih buat saya pribadi. Diundang oleh FMA untuk ya kalau saya mengatakan sulit, saya ingin mengatakan saya berceramah atau saya memberikan tausiah atau memberikan apa ya, seperti saya menggarami lautan atau samudra atau mengasinkan ikan asin. Tapi intinya adalah pada pagi hari ini ini kesempatan buat kita saling membagi, share. Mudah-mudahan ini jadi amal jariah saya dan amal jariah kita semuanya. Karena konteksnya ini FMA, Forum Mubalik Alumni Gontor, ya, maka mungkin saya akan sedikit bercerita tentang ada kaitannya mungkin dengan Gontor gitu ya. Tapi walaupun demikian ini kita gunakan untuk semua. Intinya bukan hanya untuk Gontor tapi untuk semua. Dan ini bisa kita gunakan untuk semuanya. Para alim ulama, para dai dan daiyah, bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang
sangat spesial buat kita, buat kaum muslimin, buat umat Islam, buat hamba-hamba Allah yang menjalani ibadah Ramadan, terutama mereka yang tentunya bertakwa kepada Allah. Ya, saya mengutip ayat yang selalu dibaca-baca di surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya mungkin ingin mengambil buntut dari ayat ini, tattaqun, la'allakum tattaqun. Makna tattaqun ini sangat luas sekali agar kita bertakwa. Jadi agar kita, agar kamu, agar semua yang ada yang berpuasa ini bertakwa. Jadi sesungguhnya bulan suci Ramadan itu adalah sesuatu yang diberikan khusus kepada orang-orang yang beriman. Kepada kita semuanya, kepada umat Islam beriman, menjalankannya. Maka bulan suci Ramadan sesungguhnya spesial buat kita. Dan itu sudah jelas. Kenapa kok spesial? Karena di bulan suci Ramadan ini adalah sesungguhnya Allah ingin mendidik kembali manusia yang bernama Muslim, mukmin, muhsin. Kita menjadi seorang Muslim, ya, tentunya ada syaratnya. Kita menjadi orang yang beriman, menjadi mukmin, ada syaratnya. Ada rukun iman, ada rukun Islamnya. Begitu juga menjadi muhsin. Dan di sana ada muttaqin. Orang yang bertakwa. Maka di bulan suci Ramadan ini sesungguhnya adalah waktu-waktu yang diberikan Allah sebulan dengan waktu yang diberikan Allah sebagai kelas kepada orang muslim, mukmin, muhsin, dan juga dia yang muttaqin, yaitu kelas untuk memperbaiki ketakwaannya. Konteksnya di sini, tadi saya dari awal ingin mengatakan bahwa ini karena kita juga adalah forum mubalik, alumni Gontor. Dalam konteks ini, Ramadan adalah waktu Allah memperbaiki akhlak kita. Waktunya Allah memperbaiki akhlak kita. Ini konteksnya akhlak, konteksnya karakter, konteksnya membangun manusia, atau memperbaiki manusia, atau mereparasi manusia, atau kalau mobil mogok itu dibawa ke bengkel. Ini waktunya mobilnya dimasukkan ke bengkel, direparasi. Jadi kita manusia, terutama muslim, mukmin, dia mencapai derajat takwa yang paling utama setelah dia mengaku dirinya muslim, mukmin ya, mukmin dulu. Dia beriman kepada Allah, pada malaikat, nabi, rasul, kitab-kitabnya, pada qada dan qadar, pada hari kiamat. Terus menjadi muhsin, dia menjadi muslim, dia juga menjalankan syariat Allah yang diperintahkan oleh Allah, ya, di antaranya adalah ya selain bersyahadat, sholat, zakat, puasa, haji dan sebagainya. Itulah mukmin dan muslim. Kemudian dia berbuat baik, berbuat ramah kepada alam ini, kepada manusia, kepada makhluk Allah lainnya. Dia berbuat bijak, dia berbuat adil, dia tidak menzalimi orang, maka dia menjadi orang muhsin juga. Selain mukmin, muslim, dia juga muhsin. Dan yang paling tinggi derajatnya adalah orang-orang yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah, yang juga selalu bisa mengarahkan dan memperbaiki
serta menyempurnakan terus akhlak yang dimilikinya. Pembangunan akhlak atau pembangunan karakter dalam diri manusia itu tidak bisa hanya disebut dan diniatkan, tapi dia harus dijalankan, harus dilaksanakan. Nah, Allah memberikan waktu yang tepat bagi kita, yaitu bulan suci Ramadan. Terus bagaimana caranya? Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita bisa memperbaiki, menjernihkan, mencerahkan, memperbaiki, menyempurnakan kembali, atau menjadi lebih indah lagi akhlak kita. Allah memberikan tiap tahun bulan suci Ramadan 1 bulan. Ya, setiap tahun 1 bulan. Setelah bulan suci Ramadan balik lagi dia ke akhlak sempurnanya, ke akhlak awalnya. Tukang marah-marah, tukang menzolimi orang, tukang mencaci orang, berhasad dan hasut, ngomongin orang, gibah, menipu orang, mengakali orang. Ya. Itu karakter yang tentunya terjadi di dalam diri kaum muslimin, mukminin, ya, yang terjadi setiap tahun siklusnya terulang. Dia yang bisa mempertahankannya adalah dia yang matang ketika dia memasuki kelas Ramadan. Kelas Ramadan berarti di dalam bulan suci Ramadan dia mengikuti apa-apa saja proses dari pembentukan karakter, pembentukan akhlak dalam dirinya. Kalau di Gontor dulu, kita sering, Ustaz Bukhari pasti tahu persis, Gontor itu adalah tempat penggemblengan santri-santri, pembentukan karakter kader-kader umat, pembentukan karakter, pembentukan akhlak dan karakter pemimpin-pemimpin umat. Dia dibentuk. Ya, dalam konteks itu kita tahulah bahwa pembentukan itu tidak bisa terputus-putus. Dia harus terus berulang-ulang, terus dijadikan sesuatu momen. Dia waktunya tidak terputus, tempatnya di satu tempat, dan terus dijaga, terus dilihat, terus diopeni, terus dikontrol selama 24 jam. Itulah yang dinamakan integralitas pendidikan karakter. Nah, ini kalau kita bicara Gontor nih Ustaz. Kalau kita bicara pendidikan di Gontor adalah pendidikan pembentukan karakter building. Dia tidak bisa terputus-putus. Makanya dibuatlah sebuah lembaga pendidikan yang terintegral. Terintegral itu apa saja? Terintegral itu adalah 3 proses pendidikan. Pendidikan rumah, Madrasatul Ula wal Bait, pendidikan rumah, ya, yang dilakoni oleh bapak dan ibu. Ya. Itu tempat pengembangan akhlak luar biasa itu. Disitulah akhlak kita, ya, digembleng di rumah Al-Bait. Jadi dari kecil anak itu diajari untuk sopan santun kepada orang tua, selalu membaca doa ketika tidur, ketika bangun tidur, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Dia juga membaca doa ketika mau makan, ketika mau minum dia harus pakai tangan kanan. Diajari ketika kecil, dari mulai balita, bahkan dari ketika dia lahir. Ketika lahir anak itu jabang bayi itu dia sauk oleh bapaknya, diangkat itu jabang bayi itu, diazankan telinga kanannya dan diiqamahkan telinga kirinya agar terdidik telinganya ini, pendengarannya terdidik mendengarkan asma Allah sampai dia ke liang lahat. Terdengar terus asma Allah di telinganya. Biasa mendengarkan asma Allah. Asma
Allah dan kebaikan-kebaikan. Dididik anak itu dari kecil, dari bayi. Ya. Apa yang dididik? Yang dididik adalah jiwanya, ruhnya, akhlaknya. Kemudian apa? Kesehatannya, jasmaninya. Dikasih minum susu itu anak bayi itu, anak balita tadi. Dikasih minum susu, dikasih makan telur setiap pagi, disuruh mandi pagi dan sore. Kalau mau pulang, kalau dari luar itu harus ganti baju, cuci kaki, cuci tangan sebelum tidur, sikat gigi malam waktu sebelum tidur, pagi-pagi juga sikat gigi. Itu adalah pendidikan kesehatan jasmani. Jadi kesehatan jasmani dan pembentukan akhlak pertama itu di rumah. Madrasatul ula wal bait. Pendidikan budi pekerti dan budi bahasa. Nah, itu dari rumah. Pendidikan kesehatan itu dari rumah. Yang kedua madrasatul sani wa al madrasah. The second class adalah sekolahan. Yang gurunya mengolah yang tadi itu mengolah jiwa dan jasmani, ya, kesehatan badan. Di kelas guru mengolah otak pikiran. Maka anak-anak tadi diberi pengetahuan yang luas. Dan madrasatul salis huwa al-ijtimaiyah, ya al-ijtimaiyah. Jadi sekolah yang ketiga adalah masyarakat, diajarkanlah dia untuk mengetahui segala macam hal, diajari bagaimana berkompetisi, diajari muhadharah, diajari pramuka, diajari olahraga. Jadi jelas, ya. Jelas tujuan membangun sebuah lembaga pendidikan yang saya tadi katakan di Gontor itu, ya, ini saya cerita Gontor sedikit, ya. Yang terintegral adalah menyatukan 3 poin pendidikan tadi, pendidikan rumah, sekolah, dan kemasyarakatan. Yang memunculkan apa? Manusia-manusia yang berbudi tinggi, berbadan sehat, ya. Itu dari madrasatul ula al bait. Berpengetahuan luas, itu adalah madrasatul sani wal madrasah, mengasah otak kanan, otak kiri. Wa madrasatul salis, dia adalah ijtimaiyah, kemasyarakatan, kebebasan berpikir, bebas dari keadilan, dari ketidakadilan, bebas dari kemiskinan, bebas dari kebodohan. Nah, maka 3 ini adalah faktor yang diintegrasikan menjadi sebuah lembaga terintegral. Jadilah itu sebuah lembaga yang bernama Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah. Kenapa kok muallimin? Kenapa enggak mudarisin Al-Islamiyah? Itu pertanyaan lagi. Ya. Nah, inilah pentingnya awal dari pembangunan manusia adalah akhlak, berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, berpikir bebas. Menjadi moto, menjadi tujuan, menjadi the goal, the aim, the big goal, the giant goal bagi kehidupan manusia, bagi pembangunan manusia. Jadi FMA Gontor itu juga merupakan sesuatu, atau saya ingin mengatakan FMA ini seperti pabrik, ya, seperti pabrik atau factory. Gontor itu seperti pabrik, KMI itu seperti pabrik. Masuk di situ besi, keluarnya Innova tahun 2022. Masuk di situ plat, keluarnya itu ada Honda CR-V. Ya, pabrik itu adalah mengolah, begitu juga FMA, Forum Mubalik. Dia mengolah, menjadikan, membentuk mubalik alumni yang memiliki karakter tertentu. Karakter apa? Nah, salah satunya adalah akhlak. Akhlakul karimah. Ya, kenapa saya mengatakan akhlakul karimah? Akhlak. Saya mengutip sebuah buku berjudul Syajaratul Ma'arif, ya, yang ditulis oleh Syekh Al-Aziz bin Abdul Salam. Dia mencoba untuk mengembangkan pemahaman akhlak
dari Asmaul Husna. Ya. Tata cara berakhlak dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya. Jadi ketika Ramadan ini kita diminta untuk sabar. Ketika Ramadan ini kita diminta untuk menjadi Al-Quds, ya. Al-Qudus, Al-Quds. Yang selalu mensucikan, ya. Yang selalu mensucikan. Karena sudah ada. Yang mensucikan diri, mensucikan hati, mensucikan mata, mensucikan otak. Kita diminta untuk selalu bersifat salam. Ya, selalu damai, selalu berpikir damai. Kita berakhlak terus, percaya kepada Sang Pencipta, beriman. Ya. Berakhlak haimanah, selalu menjadi saksi, kesaksian. Maka yang namanya puasa, yang namanya puasa Ramadan itu pahalanya apa semuanya kita persembahkan kepada Allah. Ya, puasa Ramadan itu bukan milik kita, milik Allah. Jadi Allah lah yang menyaksikan. Ya, jadi nggak perlu manusia yang menyaksikan kita puasa. Hanya Allah lah yang menyaksikan bahwa kita sesungguhnya melaksanakan ibadah puasa, terutama puasa Ramadan. Ya, syahid atau haimanah, kesaksian. Berakhlak dengan keperkasaan. Allah Maha Perkasa, Maha Kuat. Maka dalam bulan suci Ramadan kita diminta untuk tidak bermalas-malas. Justru dalam bulan suci Ramadan disitulah ada kekuatan kita. Mana ada peperangan di zaman Rasulullah di bulan suci Ramadan yang kita kalah? Nggak pernah kalah. Perang Badar nggak kalah kita. Perang apa lagi? Tidak pernah kalah. Di bulan suci Ramadan adalah kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keperkasaan. Terus sifat apa lagi? Sebuah Asmaul Husna. Termasuk juga di sini saya coba bacakan berakhlak dengan sifat Al-Jabar. Buah dari mengetahui sifat ini adalah harapan dan perbaikan darinya. Ya, dengan cara berinteraksi dengan hamba-hambanya dengan semua kebaikannya. Al-Jabar. Berakhlak dengan takabur dari semua kehinaan. Kita harus sombong, harus takabur dengan semua kehinaan. Karena dengan itulah kita bisa menjalankan kepapaan dan kesederhanaan. Apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dengan kesabaran, dengan ketakwaan. Jadi para alim ulama, para asatid, bulan suci Ramadan adalah tempat di mana kita sesungguhnya menempa diri kita. Memperbaiki akhlak kita, memperbaiki sifat-sifat kita. Sifat kita yang pemarah, sifat kita yang pendendam, sifat kita yang hasad-hasud. Itu mulai kita coba untuk kita pikirkan, oh ternyata saya ini selama ini begini ya, selama ini begini ya. Kadang-kadang kita tidak tahu, kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita tidak memahami diri kita sendiri. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, seringkali kita tidak bisa mengerti diri kita sendiri. Ternyata kita berbuat salah. Ternyata kita berbuat ini, berbuat itu. Ternyata kita melakukan sesuatu yang menilai adalah orang yang ada di sekitar kita. Mungkin anak kita diam-diam melihat, kok bapak saya ini orangnya pemarah ya. Saya selalu dikatakan sama anak saya, Pak, Bapak itu jangan selalu marah-marah dong. Saya benar nggak pernah marah saya. Begitu saya berpikir apa yang membuat seperti itu, ternyata anak saya itu perempuan dan dia halus perasaannya. Sementara saya suka berceramah, suka memberikan motivasi kepada anak-anak KMI, Ustaz. Dengan tegas dan, weh kalian begini-begini, kalian harus melakukan seperti itu. Wah, jadi terbawa. Sehingga anak saya lihat nih, Papa ini marah-marah nih. Nah, itulah tempatnya kita di bulan suci Ramadan ini mengoreksi kembali sifat-sifat kita. Sifat-sifat yang tentunya
tidak pernah kita sadari atau jarang kita sadari. Sifat apa saja? Sifat-sifat yang tadi saya sebutkan dari semua Asmaul Husna, sifat-sifat Allah, kita bisa menjadikan bagian dari perbaikan diri kita. Para saudara-saudaraku, alim ulama, para dai-daiyah, Ustaz, Profesor Dr. K.J. Bukhari, Abdul Somad, tentunya kita tidak bisa tidak bisa melihat tidak bisa melihat secara jelas diri kita, tapi kita bisa merasakannya. Oleh sebab itu, kenapa kita waktu di Gontor itu kita dididik untuk bisa selalu bersama-sama di kamar, bersama-sama di lapangan, bersama-sama untuk berpramuka, bersama-sama selalu. Maka di sana ada pendidikan rasa. Saya selalu mengatakan kepada teman-teman, kepada anak-anak kita di Gontor itu, maka pandai-pandailah kita bisa merasa. Pandai-pandailah kita bisa merasa. Jangan selalu merasa bisa. Pandai-pandailah kita bisa merasa, jangan selalu merasa bisa. Ketika kita bisa merasa, berarti kita bisa menjadi manusia-manusia yang lebih peka terhadap lingkungan kita. Lingkungan kita itu selalu menerima manusia seperti apapun. Tapi lingkungan pun menilai setiap orang yang datang ke lingkungan itu. Termasuk diri kita. Diri kita ini akan dinilai orang. Oh, ternyata Pak Husnan itu orangnya seperti itu ya. Oh, ternyata Pak Husnan itu orangnya suka ini ya, suka dendam ya. Oh, ternyata Pak Husnan itu orangnya suka ngomongin orang ya. Nah, itu akan dilihat oleh masyarakat. Dilihat oleh masyarakat. Maka seorang dai, seorang mubalik, ketika dia datang ke suatu tempat, yang pertama dia lakukan adalah bagaimana dia bisa merasakan situasi, keadaan di tempat itu. Merasakan apa-apa saja yang bisa dia jamah, apa-apa saja yang bisa dia sentuh, apa-apa dan siapa-siapa saja yang bisa diajak bicara. Bagaimana mengajak bicaranya, bagaimana kita bisa membangun pemahaman, kesepahaman, bagaimana kita bisa membangun kekuatan untuk menjadi bagian dari kita. Atau bisa menerima kita. Bisa menerima kita sebagai orang baru yang datang ke sebuah masyarakat tertentu. Teman-teman, para daiyah, teman-teman, para asatid wal asatizah. Inilah kehebatan bulan suci Ramadan. Adalah waktu di mana kita bisa mengulangi, mengoreksi, melihat, menservis diri kita, terutama akhlak kita. Manakah akhlak kita yang sesuai dengan Asmaul Husna? Sabarkah kita? Sudahkah kita menjadi orang yang amanah? Sudahkah kita menjadi orang yang selalu memberikan rahman dan rahim? Sudahkah kita berbuat baik kepada banyak orang? Apakah kita ini adalah orang-orang yang bisa menggunakan ketakaburan kita? Bukan untuk sombong, tapi ketakaburan kita untuk memberikan peringatan kepada orang lain. Sebagaimana Allah menjelaskannya. Dan ini adalah bagian penting dari semua kegiatan kita di Ramadan. Selain kita berpuasa Ramadan, ya, bagaimana hari-hari ini kita bisa mencoba menjadikan diri kita menjadi manusia yang sempurna kembali. Nah, fitrah kembali nanti. Fitrah bukan hanya disebutin, oh ini hari raya Idul Fitri, kita ini sudah fitrah nih. Bukan begitu.
Bukan fitrah itu bukan ditempelkan karena keadaan. Karena Idul Fitri, karena puasa selesai kita sudah fitrah. Tidak. Tapi kita sendiri yang bisa merasakannya. Apakah jiwa kita sudah fitri? Apakah roh kita sudah fitri? Apakah kelakuan kita sudah fitri? Pendengaran, perbuatan kita, kata-kata kita, lidah kita, penciuman kita, mata kita sudah fitri. Selama bulan suci Ramadan, kita masuk kelas. Bisakah kita naik kelas setelah bulan suci Ramadan? Dan bisakah kita naik kelas lagi? Yang lebih tinggi lagi di bulan suci Ramadan yang akan datang? Atau kita malah mundur? Malah kembali ke sifat-sifat kemanusiaan yang buruk dari diri kita. Marilah kita melihat kembali. Inilah kesempatan kita, saudara-saudaraku, para mubalik, para dai dan daiyah, para asatidz wal asatidzah, semuanya teman-teman yang ada di sini. Mari kita kembali mengoreksi diri kita. Sehingga ketika kita bicara dan bertemu dengan banyak orang, kita pun akan dilihat. Kita akan dilihat dan kita akan diberi penilaian dari mereka. Mudah-mudahan ini sedikit yang bisa saya sampaikan, mungkin bisa bermanfaat. Bulan suci Ramadan adalah kelas. Bulan suci Ramadan adalah tempat di mana kita membangun akhlak kita kembali. Selain kita berpuasa tidak makan dan minum selama bulan suci Ramadan. Terima kasih. Hanya Allah lah yang memiliki kebenaran. Al-afu bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Masya Allah pencerahannya. Baik, setelah ini kita buka sesi pertanyaan. Bagi para peserta yang ingin bertanya, silahkan langsung tulis di kolom chat ataupun open mic. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan kalau yang mau bertanya, saya tunggu. Ustadz Tajudin nanya nggak? Jika tidak, mungkin saya yang akan bertanya lebih dahulu, Ustadz. Kan tadi dikatakan ada 3 pendidikan yang Ustadz, yang mendidik karakter akhlak. Salah satunya pendidikan pertama itu rumah, dan diantaranya rumah itu termasuk orang tua, ayah dan ibu. Lalu yang kedua itu sekolah, dan yang ketiga itu mujtama atau masyarakat. Nah, di rumah ini siapakah yang paling berperan? Karena kan ada syair nih Ustadz, yang al-ummu madrasatun idza adataha. Nah, apakah di sini peran yang lebih penting peran ibu, ataukah peran ayah, atau peran ibu dan ayah, ataukah bisa dijama atau ditarjih gitu Ustadz? Ya, ya, ya. Jadi sebetulnya dua-duanya, ya, sebetulnya dua-duanya punya peran penting, ya kan. Tapi tentunya tanggung jawab seorang bapak itu lebih cenderung kepada bagaimana melangsungkan proses kehidupan secara umum, secara mujmal. Maka tanggung jawab seorang laki-laki atau kepala rumah tangga atau bapak keluarga, kepala keluarga, itu adalah keluar dia dari rumah untuk mencari nafkah. Nafkah itu bukan untuk dia pribadi, tapi untuk istrinya, untuk anaknya bagaimana membesarkan anak, bagaimana membelikan susu buat anaknya, memberikan pakaian buat anaknya, memberikan uang belanja kepada istrinya untuk belanja harian, untuk makan di pagi hari, siang, dan malam,
Jadi itu tanggung jawab dari seorang bapak. Jadi bapak itu tentu bapak itu punya efek yang luar biasa dalam pembentukan karakter atau akhlak di dalam rumah tangga. Namun yang paling penting, yang paling utama adalah ibu. Karena ibulah yang di rumah, ibulah yang mengasuh anak. Seorang ibulah yang menjadikan anak itu biru atau merah, putih atau hitam. Anak itu bisa menghafal juz amma misalnya, bisa menghafal Al-Fatihah, bisa melaksanakan bacaan-bacaan sholat, ya dari yang remeh-remeh, bisa mengajarkan ketika anaknya mau bobok, mau tidur, ya Allahumma bismikal ahya wa amut. Nah, ayo nak bangun nak, tidur. Ya, terus ketika anaknya masuk kamar mandi, keluar dari kamar mandi, habis mandi, pakai pakaian bercermin misalnya kan. Allahumma hasanal khulqi wa ahsin khulqi, kan gitu kan? Itu dididikkan oleh ibu. Gitu. Jadi madrasatul ula huwal bait. Madrasatul ula hiyal bait. Al-bait atau rumah, ya, itu yang memberi peran al-wal ab. Tapi dia kepala sekolahnya, itu gurunya. Kepala sekolahnya adalah bapaknya. Dari situlah, maka kalau kita lihat di Gontor itu ada moto, ya, ditulis di tembok-tembok. Ustadz Abdul Somad itu, Ustadz Bukhari itu tahu. Di rayon-rayon itu berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, berpikir bebas. 4 moto Gontor itu sebetulnya apa? Bukan hanya sekedar bacaan yang dihafal, tapi itu adalah bagaimana keluar dari Gontor itu manusia-manusia seperti saya, seperti Ustadz Bukhari, keluar dari Gontor, masuk ketika belum tahu apa-apa, keluar menjadi manusia-manusia yang berbudi tinggi. Berbudi apa? Berbudi bahasa dan berbudi pekerti. Berakhlakul karimah. Berbadan sehat. Berpengetahuan luas. Kenapa berpengetahuan luas? Karena di situ ada madrasah sani. Ya al-madrasah itu sendiri. Gurunya lah, bukan orang tua tapi guru yang mengasah otak kanan dan otak kiri. Kalau di Gontor itu yang menjadi orang tua itu mudabir. Di rayon-rayon, di kamar-kamar. Di sana dikasih disiplin, anak itu mandiri, anak itu begini, begitu. Ya kan? Jam sekian nggak boleh keluar, harus begini, ada muajah, ada apa. Itu semua adalah pendidikan rumah. Dan ketika pagi masuk kelas itu pendidikan sekolah. Dan setelah selesai itu sore hari, itu adalah pendidikan kemasyarakatan. Diperkenalkan kita dengan pramuka, dengan muhadoroh, dengan apalagi di sana tuh, dengan ada seni musik, seni apa pencak silat, ada olahraga, ada klub esotik, ada hardtop, ada Raja Wali, ada Dharma Jaya, ada Putra Remaja, ada Darussalam, agar tumbuh keberanian untuk berkompetisi dalam diri kita. Karena di luar nanti kita akan selalu berkompetisi dengan orang yang kita tidak pernah ketahui. Itulah didikan di Gontor. Kita selalu diajarkan untuk selalu berkompetisi. Yang paling hebat, kita harus menjadi orang paling hebat. Makanya di kelasnya itu ada kelas B, kelas C, kelas D, kelas E. Saya nggak pernah di kelas B. Saya nggak pernah di kelas B saya dulu, Ustadz. Saya di G. Kelas 1 eksperimen, waktu kelas 1 intensif C. Naik kelas 3, tapi turun kelasnya, kelas 3 intensif atau kelas 3 eksperimen D. Naik lagi kelas 5, turun lagi, kelas 5 G. Kelas 6-nya juga gitu, kelas 6 G. Nah, tapi G itu bisa good, giant. Ya dah. Bisa apa lagi tuh good G itu bisa great. Nah, great. Ya kan? G. Nah, itulah di Gontor itu dimunculkan kompetisi, rasa kompetisi. Kenapa? Bukan sesungguhnya kita dididik untuk bisa
dan tidak canggung berkompetisi agar kita di luar nanti tidak kalah dan kita terus bisa berkompetisi dengan orang di luar yang lain yang lebih hebat dari kita. Jangan bilang Gontor itu paling hebat, enggak juga. Ada lembaga pendidikan yang hebat, ada banyak. Ada lembaga pendidikan yang lebih hebat bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya, atau agamanya, pelajaran agama. Kita di Gontor kita diajarkan hanya fikul wadih. Di Gontor kita diajarkan tafsirnya tafsir Ibnu Katsir. Sementara orang di luar mempelajari banyak tafsir. Tafsir Jalalain, tafsir Marogi, tafsir ini segala macam. Fikihnya banyak, fikih ini, fikih itu, segala macam. Nahwunya juga seperti itu. Tapi kita diajarkan juga bahasa Arab agar kita bisa membuka semuanya. Begitu. Kita diajarkan bahasa Arab agar kitab apapun yang ada di depan kita, kita bisa baca. Tanpa harus sulit-sulit. Gitu. Kita dikasih kunci sama Gontor untuk membuka dunia, untuk membuka ilmu pengetahuan agama, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan barat, ilmu pengetahuan timur, selatan, utara, ilmu pengetahuan yang ada di muka bumi ini. Karena semua ilmu pengetahuan apapun dia, apapun, dari manapun datangnya, pasti dia muncul dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu pengetahuan apapun pasti dia datang dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang membawa ilmu pengetahuan itu mungkin Albert Einstein, yang bukan Muslim, Alva Edison, yang mungkin bukan Muslim, ya, Plato, Aristoteles, yang bukan Muslim, ya, Rabindranath Tagore, yang orang Hindu, tapi ilmu pengetahuan yang dia bawa untuk kehidupan. Untuk kita, sesungguhnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh mengklasifikasikan atau membeda-bedakan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah datang dari Allah. Apapun dia. Tinggal kita memilah-milah mana ilmu pengetahuan itu yang baik untuk diri kita, untuk keluarga, untuk lingkungan, untuk bangsa dan negara ini, untuk umat Islam kita. Gitu. Kalau itu baik kita ambil. Kalau tidak baik, kenapa kita harus ambil? Gitu. Serasa demikian jawaban saya. Tadi kalau saya ngomong panjang lagi, bukannya jawab pertanyaan. Tambah terbuka-buka Ustadz semua pintu-pintunya. Gitu. Baik, silakan yang lainnya. Ya, ini ada pertanyaan selanjutnya Ustadz di kolom chat. Saya izin bacakan. Assalamualaikum Ustadz, mohon pencerahannya. Bagaimana menghadapi perkembangan teknologi khususnya pada penggunaan HP terhadap anak-anak? Orang tua kita tidak dapat mengawasi anak-anak ketika mereka berada jauh dari orang tuanya. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertama saya ingin mengatakan HP, ya, apalagi yang sekarangnya Android, ini sangat banyak manfaatnya untuk komunikasi, untuk bersilaturahim, untuk seperti kita sekarang ini bisa berdakwah, kita bisa bertanya jawab, kita bisa mempelajari ilmu yang banyak. Tapi untuk anak-anak kita, ibu dan bapaknya harus tega. Jangan anak baru TK harus disuruh pegang HP. Jangan anak masih SD disuruh pegang HP. Itu bapak ibunya yang mendisiplinkan di rumah. Anaknya melihat bapaknya megang ini, anaknya ikut-ikutan melihat. Oke, lihat, kasih lihat. Tapi jangan dia kasih pegang. Belum waktunya. Di Gontor, mana ada anak yang pegang HP? Nggak ada, nggak boleh, dilarang. Betul nggak Ustadz Bori? Nggak boleh. Diambil. 6 tahun mereka di sana. Nggak ada yang megang HP. Mungkin waktu liburan dia pulang megang lah. Ya, oke lah. Tapi kembali ke Gontor. Nggak boleh lagi. Kenapa? Karena kita sedang membentuk manusia. Kita sedang membangun diri manusia. Ketika kita membentuk manusia, ada sesuatu yang datang akan merusak
putaran pembentukan tadi. Saya mau kasih tahu ya. Seperti kita sedang membuat gerabah. Tahu gerabah? Itu dari tanah liat. Dari tanah liat. Tanah liat dikasih air, tanah lempung ya, tanah lempung, bukan Lampung, lempung. Nah, tanah lempung dikasih dibuat, diletakkan dalam satu meja, pap, meja itu diputar, putar kencang. Nah terus ketika putar itu terus dibentuklah dia, dibentuk. Terus dikasih air lagi sedikit. Itu tempatnya harus di dalam ruangan dan harus bersih. Kalau tidak di dalam ruangan itu bersih, maka akan ada angin yang membawa debu atau pasir-pasir, maka tidak akan jadi gerabah itu. Gerabah itu tidak menjadi kendi. Kan tahu kendi ya? Ada kendi, ada ceret air, ada mangkok besar, gerabah. Makanya gerabah dari Cina itu terkenal bagus-bagus. Karena dengan teliti dia membuatnya, bersih, dengan tenang dia membuatnya, membentuknya. Begitu juga lah kalau kita ingin membentuk karakter manusia. Tidak boleh dengan kasar, tidak boleh disentuh dengan macam-macam. Harus di satu tempat, makanya dibuatlah sebuah tempat, lingkungan. Lingkungan yang terintegral. Di dalamnya ada pendidikan rumah, ada pendidikan sekolah, dan ada pendidikan kemasyarakatan. Inilah dijadikan satu. Dijadikan satu menjadi satu tempat, diawasi dalam 24 jam, diikuti jalannya, ya sampai mimpi pun harus, kalau di Gontor mimpi pun harus bahasa Arab, bahasa Inggris. Ya Ustaz Buhari ya? Itu kalau jadi jasus, kalau jadi jasus, Ana dulu pernah jadi jasus. Gimana itu? 2 hari harus dapatkan orang yang berbahasa Indonesia juga di Gontor. Indonesia. Karena nggak bisa mendapatkannya di lapangan, nggak bisa orang semua pakai bahasa Arab. Di dapur nggak pakai bahasa Arab, di kelas orang semua ngomong bahasa Arab, bahasa Inggris. Akhirnya waktu malam, waktu tidur malam, saya bangun, saya datangi satu kamar itu, saya diam, saya duduk di kamar. Saya mendengar bana orang yang mengigau. Ngigaunya banyak macam-macam. Oh mama, minta ini ma. Tulis berbahasa Indonesia. Oh papa gitu. Itu saking kalau di Gontor itu saking disiplinnya, saking sampai mimpi dan tidur pun mengigau, mimpi ngigaunya tuh itu berbahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah jadi jangankan kok handphone, radio, televisi saja tidak boleh. Karena pasti akan menyita, mengganggu, bahkan mengganggu otak kiri dan kanannya. Mengganggu jiwanya, mengganggu ruhnya. Tiba-tiba ada televisi, tiba-tiba keluar sinetron. Sinetron yang judulnya istriku yang minta cerai. Wah gawat. Itu sinetron sekarang, waduh, di SCTV, di RCTI, istrinya sinetron terus Pak. Dan sinetron itu, aduh, itu sampai merasuk ke ibu-ibu kita, merasuk ke semuanya kan. Kalau nggak nonton itu, kayaknya sehari itu kepala pusing. Masya Allah. Kenapa tidak membaca Al-Quran? Kalau tidak membaca Al-Quran sehari kepala pusing. Kenapa harus nonton sinetron? Yang justru malah itu sesuatu yang tidak faktual, tidak nyata. Jadi itu jawaban saya. Jadi kenapa kok kita harus, tadi pertanyaannya, anak-anak itu bukannya kita tidak mau memberikan teknologi, di saatnya kita akan berikan. Misalnya mereka tamat SMP atau tamat SMA atau di perguruan tinggi, boleh kita ini kan. Tapi untuk anak-anak kita di bawah SMP itu saya rasa belum bisa, karena mereka bahkan di SMP pun masih berbahaya karena di situ banyak hal-hal yang
seharusnya tidak dilihat dan tidak diketahui. Banyak berita-berita hoax, ya, teknologi kita hari ini, teknologi handphone, ya, berita-berita hoax, berita-berita yang bohong, yang apa, yang melecehkan orang, yang menghina orang, itu luar biasa. Pada akhirnya anak-anak kita menjadi anak-anak yang terbiasa berbohong, terbiasa melihat sesuatu yang tidak nyata. Nauzubillah min zalik. Saya rasa itu tadi jawabannya. Kalau ada yang lain silakan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana mensikapi dai-dai radikalis atas dasar al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar? Apa jawab pertanyaannya tadi? Bagaimana menyikapi dai-dai yang radikalis, Ustadz, atas dasar al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar? Oke. Jadi apa yang dimaksud dengan radikalis ini dulu? Saya mau tanyakan nih. Maksudnya dai-dai yang radikalis maksudnya gimana? Dai-dai yang apa? Mengajak kepada Ahyanto dari Ciamis, boleh? Jadi begini. Sekarang kita maknai dulu apa itu radikal. Saya ini radikal loh. Ustadz Bukhari, biar tahu semuanya nih. Saya ini radikal. Saya ingin mengatakan saya ini radikalis dan radikal. Apa radikal? Saya benar-benar harus memahami Islam sedalam-dalamnya. Saya harus memegang Islam, menjalankan syariat Islam sebaik-baiknya. Saya harus menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya sesempurna-sempurnanya. Saya sedang berusaha. Saya harus menjadi orang radikal. Dan saya harus menjadi orang radikal. Radikal dan redik. Mengakar. Kita semuanya harus menjadi orang-orang yang radikal. Dalam artian mengakar. Kuat. Akarnya terhunjam ke tanah. Dan tersebar di dalam tanah. Batangnya menjulang tinggi. Dan pohonnya batang-batang di luar menyebar ke seluruhnya. Itulah kita. Ya kan? Asluhu fil ard. Ya gitu kan. Nah, harus. Itulah radikal buat kita. Radikal. Kita tidak menyamakan radikal itu dengan orang barat yang mengatakan yang radikal itu katanya orang yang nggak mau tahu, nggak mau dengar, nggak mau berdiskusi. Radikal itu adalah orang yang selalu menjalankan dengan kekerasan. Yang mana? Gitu. Radikal itu adalah menjurus kepada anarkisme, ekstremisme. Pada ujung-ujungnya terorisme. Enggak, saya radikal. Saya fundamentalis. Fundamen. Mengakar. Menjadi fundamen. Menjadi basis di bawah. Saya adalah seorang muslim yang harus kuat memegang Al-Quran dan hadis. Tapi kita punya rasa tadi, saya katakan. Makanya bisa-bisalah kita merasa. Jangan selalu merasa bisa. Ini kadang-kadang teman-teman kita ini mohon maaf. Baru tahu 1 ayat, 2 ayat udah berasa dia paling benar. Merasa baca hatam tafsir jalan lain gitu ya Ustaz. Betul gitu. Nah, makanya saya tadi kembali. Ayolah, mari. Ramadan ini tempat kita ini menyempurnakan akhlak kita, jiwa kita yang selalu merasa sombong. Kita boleh kita menjadi manusia yang seperti apa yang disifati oleh Allah. Takabur boleh. Tapi kita harus mengatur ketakaburan kita. Allah menjadikan kita khalifah di muka bumi ini. Allah menjadikan kita manajer yang memanage bumi ini dan isinya. Sesungguhnya kita diperintahkan oleh Allah untuk memanage diri kita sendiri. Menjadi khalifah buat diri kita sendiri. Kita harus memanage, mengatur hawa nafsu kita. Mengatur keserakahan kita. Mengatur omongan kita.
mengatur kesombongan kita, mengatur kesabaran kita, mengatur keimanan kita. Agar terus kuat, agar terus seimbang. Begitu. Jadi ayo, ini buat kita semua. Jadi kalau saya tadi pertanyaannya tentang dai yang radikal, saya pikir radikal itu kita wajib gitu. Tapi kalau ada dai yang mau benar sendiri, ya, yang tidak mau terus belajar, saya beritahu ya sedikit ya. Seorang ulama, seorang kiai, seorang wali sekalipun, dia juga seorang santri. Dia tidak akan bisa menjadi kiai, tidak akan bisa menjadi wali, tidak akan menjadi profesor, tidak akan menjadi doktor, tidak akan menjadi ustadz kalau tidak punya guru. Maka dia adalah tetap santri. Santri atau murid atau tilmids. Maka kita sampai mati pun kita harus menjadi santri, menjadi tilmids. Agar hidup kita terus dalam konteks menuntut ilmu. Agar kita terus menjadi manusia-manusia yang mati dalam fisabilillah. Kenapa? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu, talabul ilmi minal mahdi ila lahat. Dari buayan sampai ke liang lahat kita menuntut ilmu. Jangan kita terus menjadi orang hebat sendirian. Masih ada di atas kita, masih ada langit di atas langit. Nah, begitu. Maka menjadi seorang mubalik, menjadi seorang tablighi, menjadi seorang yang memberikan pencerahan, bukan berarti kita lebih pandai. Kita harus terus mencari, memperbaiki. Kembali lagi, bulan suci Ramadan ini adalah waktu kita untuk memperbaiki, menilai diri kita. Dan bulan suci Ramadan ini tempat kita terus belajar. Waktunya banyak. Kita membaca Quran lebih banyak, membaca buku lebih banyak. Banyak buku-buku yang harus kita ini kan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada lagi yang mau bertanya silakan. Ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir ya Ustadz di kolom chat Ya. dari Pupu. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara kita meyakinkan anak-anak kita bahwa pondok adalah tempat bernaung yang paling aman para remaja? Mengingat era saat ini yang sangat luar biasa yang dapat membentuk karakter para remaja ke arah negatif. Jadi ya kalau kita punya anak umur SD gitu ya, tamat SD, kita harus jelaskan bagaimana kehidupan di pondok gitu ya, di pondok manapun ya. Tapi yang paling baik ya ajak aja anak itu langsung ke pondok itu, diperlihatkan nih loh tempatnya gitu. Ini loh nanti kamu akan di sini, kamar kamu di sini bersama teman-teman, tempat bermain kamu di sini gitu. Tempat bermain kamu di sini, tempat kamu berolahraga, tempat kamu bermain musik, tempat kamu bermain drum band, tempat kamu pencak silat, adanya di sini. Nah ini loh dapurnya, tempat kamu makan. Kamu di sini insya Allah aman. Nah, ya kamu akan dididik di sini, kamu bebas di sini untuk berteman siapa saja, kamu bebas untuk melakukan apa saja, olahraga apa saja. Apa yang kamu sukai, kamu bisa lakukan di sini. Kamu akan mendapatkan ilmu yang banyak yang bermanfaat. Kalau kamu di luar, kamu akan banyak mainnya. Mungkin teman-teman kamu akan ngajak kamu jalan-jalan ke mall. Kamu diajak jalan-jalan ke mall, jalan-jalan kemana-kemana yang tidak bermanfaat. Akhirnya kamu kehilangan waktu. Waktu untuk menuntut ilmu, waktu untuk kamu menjadi orang hebat, menjadi orang pintar. Dan pondok pesantren itu, dia, kalau saya ingin mengatakan pondok pesantren pasti akan merubah kita. Nah, tergantung kita bisa dirubah atau tidak. Maka kalau kita mau menjadi orang yang berubah, datanglah, mukimlah di pesantren seperti anak-anak kelas
masuk tamat SD, masuk pesantren di Gontor di mana-mana ya. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Dia bagaikan kawah canda dibuka. Digodok di sana 6 tahun. Keluar bukan seperti telur asin yang keluar. Digodok di panci. Tapi manusia yang digodok di sana seperti Gatot Kaca. Saya selalu mengatakan Gatot Kaca. Berbadan baja, berkuku besi. Sebagai superhero Indonesia kan gitu. Saya selalu mengatakan begitu. Kawah canda di muka. Nah, pesantren itu juga akan menjadikan anak-anak itu menjadi anak-anak yang memiliki cara berpikir berbeda nanti. Ya. Dia akan menjadi manusia-manusia yang progresif. Dia akan menjadi manusia-manusia yang proaktif, kreatif. Dia menjadi manusia-manusia yang selalu inovatif. Dia selalu menjadi manusia-manusia yang selalu berpikir visioner. Visioner. Dan dia adalah manusia-manusia yang selalu futuristik. Melihat masa depan yang jauh ke depan. Tamat Gontor, kata Pak Yai Hasan, dia akan menjadi munzirul kaum. Saya tambahi, sekaligus agent of exchange. Dia menjadi mugoyirul kaum. Mugoyirul kaum. Selain menjadi munzirul kaum, dia juga menjadi mugoyirul kaum. Ya kan? Menjadi agent of exchange. Ya. Agen perubahan. Karena kita harus ada di setiap perubahan zaman. Kita seorang santri, kita dai, kita juga seorang mubalik. Kita harus menjadi agen perubahan itu. Hari ini bagaimana, ke depan bagaimana, besok bagaimana. Kita harus menjadi bagian dari perubahan itu. Jangan pernah kita tergilas oleh zaman. Jangan pernah kita tertinggal oleh zaman. Jangan kita dibohongi dan tenggelam, terlindas oleh zaman. Kita harus ada di zaman itu. Kita harus berada selalu dengan zaman itu. Dan kita terus menjadi mugoyirul kaum. Selain menjadi munzirul kaum. Itu yang harus kita pegang bersama. Saya ceramah lagi nih sampai jam 9. Kalau ada yang bertanya lagi silakan. Oke. Ya, mungkin kalau enggak ya udah. Syukran. Jazakallah khair, Ya. Prof. Boleh di open mic-nya Pak Tajudin? Ustaz. Dibuka mic-nya, Ustaz. Belum terdengar suaranya. Ustaz masih unmute. Lagi di jalan, Ustaz. Oh ya, Ustaz Tajudin. Fadal, Ustaz. Alhamdulillah, baik, Ustaz. Mau nanyain, Ustaz, karena Tajudin ini kan punya beberapa putra, tapi karakternya beda-beda. Ada satu putra Ustaz yang benar-benar agak kurang untuk mematuhi perintah orang tuanya untuk membaca Al-Quran. Barangkali Ustaz ada kiat-kiatnya untuk bagaimana cara sehingga anak itu bisa lebih tekun untuk membaca Al-Quran. Tetapi kalau selain itu ibadahnya rajin aja, Ustaz. Cuman yang kami bingungkan itu kebanyakan main games. Itu, Ustaz. Karena kakaknya kan ada dari Gontor, alhamdulillah. Itu tanpa disampaikan, dia sendiri ada. Itulah saya bilang kalau anak Gontor dengan pengetahuan umum luar beda sekali karakternya, Ustaz. Jadi untuk menyampaikan kiat-kiat yang lebih baik itu sehingga dia gimana bisa lebih tekun untuk mengkaji Al-Quran, membacanya. Terima kasih, Ustaz. Itu aja saya. Ya, Ustaz. Terima kasih Pak Tajudin. Memang Ustaz, setiap anak itu punya karakter berbeda. Ya, saya punya anak 2, satu laki, satu perempuan, ya berbeda juga.
Saya bersaudara 9 orang. Dari 9 orang yang ke Gontor hanya 2 orang, Ustaz. Saya dan Fauzan, adik saya. Ada Atok, ada saya satu lagi tapi nggak selesai. Ya. Putra saya juga 2 dari Gontor, Ustaz. Ya. Jadi 9 orang, saya bersaudara 9, saya anak pertama. Dari 9 orang itu cuma saya dengan adik saya yang paling kecil laki-laki yang masuk Gontor. Yang lainnya tidak. Tapi bukan berarti mereka tidak peka dengan Gontor. Nah, gitu. Mereka semua pencinta Gontor. Gitu ya. Dia pencinta pesantren. Walaupun dia sendiri bukan alumni Gontor, bukan alumni pesantren. Tapi cucu dari bapak saya. Jadi dari anak 9 orang ini, itu 32 orang cucunya. Yang sudah sekolah, itu ada 18 orang. Dan semua dari Gontor. Semua masuk Gontor. Iya, ada yang di Al-Azhar itu, ada yang di macam-macam lah. Semuanya masuk Gontor. Jadi terkait dengan tadi Bapak tentang membaca Al-Qur'an. Ya saya rasa pertama karena anak itu tidak terbiasa. Mungkin dia segan karena mungkin belum lancar membacanya. Jadi paling tidak Pak Tajudin coba diajak bicara, diajak ngomong, ayo nak baca Quran deh, saya yang liatin. Mungkin karena dia tidak mau membaca karena dia memang sulit untuk belajar huruf hijaiyah misalnya kan ya. Sulit untuk belajar makhraj dari bacaan Al-Qur'an. Mungkin ya, saya nggak tahu. Tapi juga kakak-kakaknya kan ada yang dari Gontor atau adiknya dari Gontor. Itu bisa diajak bicara untuk akhirnya kita baca Quran. Ya, seandainya bisa baca Quran, ya paling tidak seminggu 2-3 kali lah baca Quran. Masa nggak sama sekali kan gitu. Atau mungkin diam-diam dia mempelajari Al-Quran dengan buku-buku tafsir misalnya. Kita nggak tahu. Ada tafsir modern, ada tafsir ini, tafsir itu. Atau dari buku-buku agama yang menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran. Itu juga mempelajari Al-Quran. Jadi seperti itu Bapak Tajudin. Saya rasa nggak perlu dikhawatirkan, tapi coba diajak bicara dengan baik-baik. Gitu kan. Atau saudara-saudaranya untuk bisa mengajak bicara anaknya Pak Tajudin yang satu itu. Semoga mudah-mudahan dia juga menjadi pencinta pembaca Al-Quran ya, pencinta dan pembaca Al-Quran ya. Insya Allah. Seandainya atau mungkin sekali-sekali ditanya tentang isi Al-Quran. Siapa tahu dia mempelajari Al-Quran lebih dari yang lain-lainnya, tapi dengan cara dia membaca terjemahannya misalnya, atau membaca buku-buku tafsir yang berbahasa Indonesia misalnya. Kita nggak tahu. Gitu kan. Jadi membaca Al-Quran bukan hanya sekedar membaca tulisan yang dia tidak pahami, tapi dia membaca, memahami isinya, menjalankan lebih bagus lagi tuh. Kan. Jadi seperti itu Pak Tajudin. Ya terima kasih pertanyaannya. Kalau nggak puas jawaban saya, ya mungkin ada jalan lain nanti kita bicarakan bersama lah. Makasih sekali Ustaz. Makasih Ustaz. Ya, sama-sama Pak Tajudin. Terima kasih. Ya. Jangan dimarahi anaknya, Pak ya. Ya Ustaz, ya. Ya. Sebelum closing statement Ustadz, setelah ini dilanjut closing statement. Pertanyaan terakhir, Ustadz mau tanya perbedaan puasa di Azerbaijan dengan Indonesia. Waduh. Ini pertanyaannya ini nih. Dari Ustadz Abdurrahman. Iya, syukur Ustadz. Antum sehat ya? Di Azerbaijan kita puasa sekitar 18 jam. Ya lumayan Ustaz. Jadi kita sahurnya itu subuhnya jam 2, jam setengah 3. Sahur kita itu sekitar jam 1, setengah 2. Kan, ya. Maghrib kita itu jam 9. Gitu. Pak, ya, jam 9 malam baru maghrib itu. Jadi emang agak lama. Kebetulan anak saya masih di sana. Anak saya yang pertama, yang laki-laki Kifa itu masih di sana, masih belajar, masih kuliah
belum selesai itu kuliahnya, mungkin tahun depan baru selesai. Jadi Kiva anak saya itu kuliah di Azerbaijan dan sekarang di sana baru kemarin dia telepon dan dia bilang bahwa sekarang sudah musim semi, mau masuk musim musim spring ya, spring. Sekarang bulan April ya, jadi akhir spring ya, akhir mau masuk musim panas ya. Belum summer ya Ustadz? Belum. Nah, jadi masih banyak bunga-bunga yang tumbuh ini. Jadi springnya hampir habis ya. Mau masuk musim panas gitu. Spring tapi masih dingin katanya karena di sana kan daerah utara ya, masih dingin. Dan puasa masih lama jam 9. Jam 9 baru buka ya. Jadi gitu Ustaz, kalau kita di sini kan jam 6 sudah buka puasa. Kita beda 3 jam di sana. Gitu. Kalau sekarang ini kita jam 7 pagi, di sana berarti jam 7, 6, 5, jam 4 pagi. Gitu. Ya. Jadi kalau sekarang kita jam 7, di sana jam 4. Kalau kita buka puasa jam 6 di sini, berarti jam 9 dia di sana buka, beda 3 jam. Nah, ya, tapi juga puasanya lama itu karena sahurnya juga kita terawih sebentar, baca Quran sebentar, tahajud, ya langsung sahur ya. Setelah itu langsung subuh gitu. Nggak sempat tidur malam. Ayo Ustaz, kapan kita jalan-jalan ke sana? Saya temani, saya jadi guide-nya. Siap. Nah, kapan setelah ini Ustaz? Ayo, boleh. Di sana ada makam Nabi Nuh alaihissalam. Di sana ada makam sahabat Nabi yang ditemui oleh Nabi di surga. Uwais Al-Qarni. Nah, itu makamnya di sana. Beliau terkenal yang gendong ibunya haji ya. Betul, ya. Dia orang Yaman, ya. Ya, karena dia sangat patuh dan sangat sayang sama ibunya. Dia gendong ibunya pergi haji. Berharap ketemu Rasulullah, ternyata Rasulullah udah nggak ada di Mekah. Nah, itu sahabat-sahabat Nabi yang lainnya bertanya, apakah engkau yang namanya Uwais Al-Qarni? Kenapa kok kamu dimimpikan oleh Rasulullah? Apa sebabnya? Nah, dia cerita tentang itu tadi, tentang ibunya yang dia gendong. Ya. Setelah Nabi wafat, beliau terus berjuang menyebarkan Islam di daerah Kaukasus, di Kaspia, Laut Kaspia dan Kaukasus, ya, di pegunungan Kaukasus dan tepatnya di dataran rendah Azerbaijan dan wafat di Azerbaijan. Saya sudah ke makamnya di sana. Ya, di Azerbaijan juga ada Nabi Nuh alaihissalam. Kalau mau melihat kuil Zoroaster, kuil Majusi, kuil api Majusi, api abadi, yang ketika Rasulullah lahir itu apinya mati. Nah, menyambut Rasulullah lahir. Itu ada di kota Baku, di Azerbaijan. Kalau mau melihat anaknya dari ikan yang menelan Nabi Yunus, anaknya ikan ya. Anak ikannya. Itu ada di sana, sturgeon fish di Laut Kaspia, di Danau Kaspia. Karena Danau Kaspia itu terjadi juga karena air banjirnya Nabi Nuh alaihissalam. Banyak cerita di sana, Ustaz Abdul Rahman. Ya. Jadi antum, ayo kalau mau ke sana, saya ngantar, saya guide-nya lah pokoknya. Ustaz Bukhari juga, ayo Ustaz. Siap, Prof. Diajak ya Ustaz. Siap, harus dong, harus ikut. Gitu. Ya nanti yang mensponsori FMA, Forum Mubalik. Dan di sana kekurangan mubalik. Di sana kekurangan dai. Islamnya 97%, tapi mereka di sana kehilangan dasar-dasar agama, syariat, ya, dasar-dasar agama. Orang mengaku Muslim tapi tidak sholat, tidak puasa, tidak melaksanakan syariat Islam. Kenapa? Karena nggak pernah tahu. Sudah berapa generasi itu tidak pernah tahu bagaimana caranya. Nggak ada dai, nggak ada dakwah di sana. Kenapa?
selama 170 tahun dijajah oleh Rusia dan Uni Soviet yang ateis dan komunis. Semua agama, semua kepercayaan, budayanya, peradabannya, pakaiannya, makanannya, minumannya diganti semua dengan cara Rusia. Makanannya dari kambing diganti babi, minumannya dari teh diganti dengan vodka. Agama nggak boleh hidup di sana. Ulama, kiai dibunuh. Orang yang memakai jilbab ditarik pakai jilbab. Dan semua mengaku kalau saya tanya Anda Muslim. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Alhamdulillah, masya Allah, Allahu Akbar. Tahu. Tapi mereka nggak bisa melaksanakan ibadah. Sampai merdeka tahun 91, sekarang sudah menjadi sebuah negara merdeka. Sekarang negara itu membebaskan agama kembali. Tapi negara tidak mengatur agama. Dia menjadi negara sekuler. Tidak seperti Indonesia. Dia menjadi negara sekuler. Negara sekuler itu ya agama nggak ada urusannya dengan negara. Nah, alhamdulillah sudah dari 2.500 masjid yang dihilangkan, dirontokkan oleh Rusia, Soviet, sekarang sudah terbangun lagi, ada 200 sampai 300 masjid terbangun lagi. Tapi yang kurang adalah dakwah. Jadi teman-teman FMA, kita tingkatkan kemampuan dakwah kita, kemampuan tablik kita. Kita tingkatkan bahasa kita, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa apapun. Bahasa Persia boleh juga. Nanti lahan dakwah kita bukan hanya Nusantara, tapi lahan dakwah kita juga adalah negara-negara yang kekurangan dai, kekurangan dakwah, kekurangan syiar Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Semangat sekali Ustaz. Ustaz ya. Ya. Serasa demikian Ustaz. Ya. Ustaz mohon maaf. Ini masih ada yang bertanya Ustaz. Apakah nggak apa-apa Ustaz? Nggak apa-apa. Ustadz, anak saya kembar dan alhamdulillah sudah di GP1 Mantingan. Tetapi salah satunya tidak naik kelas. Bagaimana meyakinkan anak saya agar mau kembali ke GP1? Karena anak tersebut tidak mau kembali lagi. Ada dua. Anak itu dibawa karena harus menemani adiknya yang kembar. Ya, ini yang tanya ini pasti ini Mas Pupu, saya tahu. Jadi anak itu dibawa ke Gontor lagi, ke pondok lagi, walaupun tidak naik, untuk menemani adiknya atau kakaknya yang kembar. Kalau tidak mau, ya namanya orang tua, paksalah sedikit, gitu. Karena, nah cara maksudnya gimana? Tidak ada sekolah selain di sana. Tidak naik itu bukan berarti tidak berhasil ataupun tidak sukses. Bukan berarti anak kita bodoh, bukan berarti anak kita tidak akan sukses, bukan. Tidak naik berarti anak itu belajar. Tapi mungkin tidak serius belajarnya. Mungkin kurang serius belajarnya. Mungkin ada sesuatu yang mengganjal dia ketika kemarin ujian. Sehingga nilainya agak sedikit buruk. Tapi ingatlah bahwa itu hanya bagian daripada pendidikan yang ada. Nggak jadi soal, nggak naik itu. Saya punya adik saya, si Ato namanya. Itu hanya sampai kelas 4. 2 kali nggak naik. Saya punya keponakan, Putri, itu ada 4 orang. Yang nggak naik itu 2 orang. Tapi saya bilang, no problem. Nggak naik bukan berarti itu ada celah. Nggak naik kelas bukan berarti bodoh. Nggak naik kelas itu bukan berarti kesalahan, tidak. Biasa itu. Biasa. Tapi yang luar biasa adalah bagaimana anak itu bisa betah dan mau di Gontor, mau di pondok. Kenapa? Karena dia tetap dalam lingkungan pendidikan. Gontor tidak mementingkan 100% pelajaran. Tapi Gontor sangat mementingkan bagaimana membentuk karakter manusia. Membentuk akhlak manusia.
sehingga menjadi manusia yang berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, berpikir bebas. Dengan cara apa? Diajarkannya kita untuk nilai-nilai dalam konteks bersama-sama di dalam pondok itu kita disuruh berikhlas, keikhlasan, kita suruh bersama-sama, harus sederhana, ya. Bersama-sama membangun ukhuwah, mandiri, bebas dengan melakukan apapun. Jadi insya Allah nggak usah khawatir, pasti anak kita akan sukses apabila terus kita dorong, kita doakan menjadi anak-anak yang soleh. Doa orang tua adalah doa yang paling ampuh. Tidak naik kelas atau tidak itu biasa, ya kan? Apalagi dia anak kembar, karena yang satu naik, yang satu nggak naik, pasti adiknya atau kakaknya akan merasa kehilangan. Justru yang bahaya yang naik kelas tanpa adiknya ikut. Dia merasa kehilangan. Atau yang satunya kehilangan, tidak ketemu dengan adiknya kakaknya yang naik kelas. Maka bawalah kembali, saran saya, bawalah kembali apapun yang terjadi. Ya kan? Dan besarkanlah hatinya bahwa nggak apa-apa, nggak naik kelas itu bukannya cacat, bukannya tidak baik. Biasa gitu. Dan nggak naik kelas itu biasa. Saya juga pernah nggak lulus ujian, kan biasa itu. Saya rasa demikian ya. Insya Allah nanti kita ngobrol-ngobrol lagi dan kita bisa sharing lagi. Saya berterima kasih kepada semuanya, terutama Ustadz Profesor Dr. Kiai Bukhari Abdul Somad ini yang luar biasa. Saya terima kasih Ustadz Abdurrahman, Sama-sama, Pak Prof. Qaratul Aini, Pak Tajudin, Kang Pupu, iya teh Kang Pupunya, Septiana, Fertiansyah, semuanya deh yang ada di sini. Pak Adi Faris, Neneng Rosmina, Ibnu Sofwan, semuanya yang ada di sini. Abid Wahaimin, ya, Raffi. Terima kasih. Saya bisa bersama-sama. Insya Allah lain waktu kita bertemu lagi. Kita bisa membahas segala hal yang kita bisa bahas. Ramadan Karim. Amin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, terima kasih Ustadz. Kalau kata anak zaman sekarang sangat mind blowing. Baik, Terima kasih. langsung saja kita tutup. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz. Syukron, Prof. Terima kasih. Syukron. Kami sami sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.